Bagaimana cara menghadapi debt collector? Siapakah yang seharusnya lebih takut? Andakah yang seharusnya lebih takut kepada debt collector? Ataukah debt collectornya yang seharusnya takut kepada Anda? Kalau saya mengatakan, harusnya debt collector lah yang takut kepada Anda. Bukan sebaliknya, Anda yang takut kepada debt collector. Loh, yang punya hutang kan saya. Kok jadi debt collector yang takut ke saya? Nah, begini penjelasannya. Ketika Anda ditelepon oleh debt collector karena Anda menunggak angsuran atau karena Anda gagal bayar, mungkin Anda akan langsung merasa takut, kepikiran, bahkan pikiran-pikiran Anda tidak tenang lagi, bahkan dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif, sehingga membuat Anda stres karena ketakutan menghadapi debt collector. Bahkan mungkin saking takutnya Anda dan saking stresnya Anda karena hal ini, sering sekali nasabah yang menunggak itu sembunyi-sembunyi. Ada pula yang pernah saya tahu beberapa orang, bahkan mereka sampai mengungsi. Bahkan ada juga yang sampai pindah rumah. Tidak perlu seperti itu, ya. Tidak perlu seberlebihan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Bahkan tidak jarang jadi ribut di keluarga karena jadi sensitif. Bahkan ada yang sampai berantem suami istri. Bahkan ada juga yang saya tahu sampai cerai gara-gara hal seperti ini. Kenapa? Ya karena kepikirannya tadi itu. Ketakutannya sudah berlebihan, pikirannya sudah berlebihan tentang hal-hal negatif. Padahal yang kita reka-reka itu tadi belum tentu terjadi seperti itu. Seandainya Anda tahu bahwa sebenarnya setakut-takutnya Anda kepada debt collector, sebenarnya debt collector itu lebih takut menghadapi Anda. Debt collectornya lebih takut kepada Anda. Itu yang sebenarnya. Sesetres-setresnya Anda menghadapi debt collector, mereka lebih stres lagi. Tapi karena tuntutan kerja, mereka dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, bahkan sampai kalau bisa menarik unit, mereka harus melakukannya. Dikarenakan tuntutan kerja di tempat mereka bekerja tadi. Karena biaya hidup yang mereka butuhkan. Karena kalau mereka tidak dapat tagihan, maka mereka nggak akan dapat duit. Kalau mereka tidak dapat menarik atau mengeksekusi unit, mereka tidak akan dapat duit. Jadi ya, mau tidak mau, mereka harus memberanikan diri. Pura-pura berani, pura-pura garang, begitulah. Padahal sebenarnya kalau Anda tahu, mereka itu sangat ketakutan dan tertekan. Kenapa saya bilang kolektor itu sebenarnya sangat ketakutan? Ya karena yang pertama, pekerjaan sebagai debt collector itu sangat berisiko. Risikonya tinggi. Banyak dari debt collector yang kena pelampiasan emosi dari nasabahnya. Mulai dari kena maki-maki sampai kena hajar. Bahkan ada juga yang kena amuk massa karena diteriaki maling. Atau karena dianggap meresahkan di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka tidak takut? Ya, bagaimana kolektor itu tidak takut? Karena dalam peraturan SOP-nya, standar operasional prosedurnya, haruslah debt collector itu yang datang ke rumah nasabahnya. Karena kalau dicegat di tempat lain, dicegat di jalan, datang ke kantor, itu sebenarnya melanggar peraturan dan undang-undang. Jadi kalau dia debt collector resmi, tentu dia tahu peraturan dan prosedur kerjanya. Jadi karena itu mereka wajib datang ke rumah nasabah. Nah, Anda bisa bayangkan nih, kalau Anda harus datang ke rumah orang lain, itu artinya Anda berada di wilayah kekuasaan orang tersebut. Kenapa? Ya karena itu rumahnya, itu wilayah dia, itu kekuasaan dia. Tentu hak hukum berpihak ke yang punya rumah kalau terjadi sesuatu. Bayangkan nih, ketika kita berada di rumahnya orang, dan posisi kita pun tentu secara otomatis akan lemah. Karena kita berada di rumah orang dan di wilayah kekuasaan orang. Yang bisa saja kita diteriaki maling. Atau bahkan kita bisa dituduh melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum. Bahkan kita bisa dilaporkan kepada polisi tentang pasal dilarang masuk. Kalau kita masuk secara paksa. Atau bahkan mereka dihajar nasabah, dikeroyok. Bahkan dilaporkan ke polisi atas perampasan unit. Maka leasing yang menyuruh mereka itu juga akan lepas tangan.
mereka tidak akan mau membantu. Kenapa? Ya karena itu berisiko sekali kepada leasingnya. Kalau mereka membantu, itu artinya mereka siap bertanggung jawab apabila suatu saat permasalahan ini maju ke jalur hukum, maju jadi tindak pidana. Jadi oleh karena itu, leasingnya tidak akan mau membantu. Alasan yang kedua ialah karena mereka itu bukan karyawan perusahaan. Hubungan mereka dengan perusahaan hanyalah sebatas penyewaan jasa orang ketiga. Jadi, mereka itu tidak terlindungi baik secara perusahaan atau karyawan dan juga secara hukum dalam melaksanakan penagihan. Mereka tidak ada dilindungi oleh hukum dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan mereka. Karena tidak ada hukum yang mengatur tentang pekerjaan mereka itu. Bahkan mereka tidak ada hak secara hukum untuk melakukan penagihan apalagi penarikan unit. Kenapa? Ya karena mereka tadi bukan karyawan dari perusahaannya. Yang kedua, mereka tidak ada undang-undang yang menjamin keselamatan mereka atau membenarkan perbuatan mereka dalam melakukan penarikan unit. Makanya, ketika mereka dilaporkan, ada yang melaporkan atau menuntut mereka, mereka bisa kena pasal perampasan, bisa dikenakan perbuatan tidak menyenangkan. Bahkan mereka bisa dikenakan pasal penggelapan. Itulah sebabnya, kenapa perusahaan leasing atau pinjol yang menyewa mereka tidak mau tanggung jawab apabila ada masalah? Karena kalau perusahaan membela mereka atau membantu mereka, bahkan melindungi para debt collector itu, maka perusahaannya juga bisa kena tegur pihak terkait. Bahkan bisa kena sanksi hukum. Bahkan izin kegiatan usaha mereka pun bisa terancam dicabut oleh pihak terkait. Kenapa? Ya sebab pemakaian jasa premanisme ya dalam melakukan kegiatan usaha, terlebih dalam melakukan penagihan utang dengan cara-cara melakukan pemaksaan apalagi pelanggaran hukum, itu merupakan hal yang sangat fatal bagi pemberi izin atau pengawasan yang mengawasi perusahaan atau usaha kegiatan usaha mereka di negara ini. Karena yang berhak melakukan penagihan itu hanyalah karyawan resmi perusahaannya yang bertugas di bidang itu. Dan tentu saja prosedur kerjanya harus sesuai dengan SOP yang standarnya sesuai dengan undang-undang. Harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian, apabila unit atau barang jaminan harus disita karena tidak bayar dan sebagai macam alasannya, maka harus ada surat putusan dari pengadilan terkait. Tanpa surat putusan dari pengadilan, tidak ada yang berhak mengeksekusi barang jaminan atau objek fidusia tersebut. Nah, coba Anda pikirkan. Bukankah dengan demikian pekerjaan debt collector itu sangat berisiko dan menakutkan bagi para debt collectornya sendiri? Mereka bukan karyawan perusahaan. Mereka harus datang ke rumah nasabah. Mereka berisiko kena maki-maki dan dihajar bahkan diteriaki maling oleh si pemilik rumah. Bahkan pekerjaan mereka itu tidak dilindungi oleh undang-undang dan tidak didukung oleh perusahaannya sendiri. Sekarang coba Anda pikirkan, yang seharusnya takut siapa? Yang lebih berisiko siapa? Yang berada di posisi yang lemah siapa? Jadi, mulai saat ini, ketika Anda mengetahui hal ini, jangan pernah takut untuk menghadapi yang namanya debt collector. Karena mereka sebenarnya tentunya dan pastinya lebih takut kepada Anda daripada Anda takut kepada mereka. Itu melebihi ketakutan Anda kepada mereka. Hal itu tentu membuat mereka takut kepada Anda, melebihi ketakutan Anda kepada mereka. Satu hal lagi yang membuktikan bahwa mereka merasa takut ialah kalau mereka datang, perhatikan kalau para debt collector ini datang, mereka pasti datangnya tidak pernah sendiri. Ya minimallah berdua. Bahkan ada yang bawa-bawa polisi. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa mereka itu sebenarnya takut menghadapi Anda. Jadi kenapa Anda yang takut? Mereka itu sebenarnya stres menghadapi Anda. Karena itulah mereka makanya harus bawa-bawa teman bahkan bawa polisi.